Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, umat paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Thomas Yegan dan seluruh umat semuanya, kita kembali merenungkan sabda Tuhan sebagai kekuatan hidup kita, dan semoga selalu di dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam setiap hari menemukan hal yang baru untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan semakin peduli dengan sesama. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 kita merenungkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Berilah kami kepercayaan yang dalam bahwa tangan-Mu akan melindungi kami dari segala mara bahaya dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Inilah Injil Tuhan kita. Sabda-Mu sungguh mengagumkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan Yesus yang kita dengarkan barusan sungguh bagi kita amat penting dan relevan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana bahwa kehendak Tuhan selalu baik untuk kita. Sebagaimana Yesus tadi menghendaki agar orang kusta itu sembuh setelah orang kusta memohon, demikianlah juga sebenarnya Tuhan tidak pernah menghendaki satu orang pun dari antara kita ini menderita, sengsara, bahkan tidak selamat, tetapi tersembuhkan dan juga terselamatkan. Hanya seringkali kehendak Tuhan Yesus ini tidak disertai dengan jawaban panggilan itu, jawaban kita atas kebaikan Tuhan itu. Seringkali kita pasrah begitu saja tanpa menanggapi. Memang Tuhan berkuasa, tetapi Ia tetap menghendaki agar kita menjawab panggilan kehendak-Nya, yakni juga turut dengan bekerja sama dengan Tuhan, menjawab panggilan itu bersama-sama. Dan ketika setelah Tuhan memberitahukan kehendak-Nya, lalu mengabulkannya, sebagaimana orang kusta yang diminta oleh Yesus untuk memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Musa, itu artinya bahwa ingatlah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pertama-tama adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu yang hendaknya disyukuri, sebab segala yang kita alami, kita miliki, kita terima, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Bakat kita, kehidupan kita, rezeki yang kita terima, dan juga jalan hidup yang meski mungkin penuh dengan lika-liku, itu semua adalah kehendak dan juga pemberian Tuhan. Maka ketika kita mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, tentu kita harus ingat siapakah yang memberikannya. Baru setelah itu kita boleh untuk menyampaikan itu, berbagi kebahagiaan kepada sesama. Karena dengan demikian
kita memberikan bukti bahwa Tuhan tidak hanya sekedar dongeng. Kebaikannya tidak hanya sekedar untuk orang-orang yang dipilihnya, tidak, tetapi bagi kita yang mau menjawab uluran tangan kehendaknya, yang mau bekerja sama. Saudara-saudariku, maka pada situasi-situasi sekarang ini, marilah kita tidak mencari kesalahan siapapun. Kita tidak perlu melihat bahwa kita ini banyak penderitaan. Memang itu sesuatu hal yang real, tetapi ingatlah pula bahwa Tuhan menata itu dengan sedemikian baiknya dari hari ke hari, mencukupkan dan juga selalu memberikan uluran tangan kasih-Nya. Pada hari ini tadi saya diminta untuk memberikan minyak suci kepada salah seorang pasien di rumah sakit yang dekat dengan paroki. Sampai di sana saya tidak diperkenankan untuk masuk karena pasien tersebut berada di bangsal isolasi. Memang di satu sisi saya sedih karena tidak bisa memberikan atau menyampaikan sakramen minyak suci termasuk keluarga. Tetapi dalam situasi seperti ini kita harus mampu melihat kehendak Tuhan. Mungkin memang pada saat ini kehendak Tuhan ingin agar kita semua diselamatkan dengan mengerem atau mengendalikan keinginan kita secara manusiawi. Tetapi Tuhan mengajar kita agar semuanya selamat dengan saling menghormati satu sama lain, termasuk menghormati petugas medis yang sudah tahu bagaimana caranya menghambat penyebaran virus corona itu, sehingga tetap saja kita taati, kita terima, dan kita doakan meskipun tidak bisa disampaikan sakramen minyak sucinya. Dan saya berharap nanti setelah boleh diizinkan dan aman, boleh untuk bisa menerimakan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan selalu menolong kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, daripada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menanggapi panggilan Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.